Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Aurelia Saktiani MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Lutfi, Riani Anjani, Rifa Salsabila, dan Suhedin akan memaparkan tentang prosedur penerimaan naskah. Di sini saya Riani Anjani sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Yang pertama, materi pertama akan dipaparkan oleh Kang Lutfi. Kang Lutfi, disilahkan. Ya baik Akang Teteh semuanya, pertama-tama kita akan masuk ke dalam pengertian penerbitan. Jadi secara umum, istilah penerbitan atau publishing kerap merujuk pada produksi dan distribusi informasi dalam bentuk tercetak dan ditujukan untuk dapat diakses oleh publik. Menurut Hasan Pambudi tahun 1981, yang dimaksud dengan penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada halayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif. Kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Yang kedua, sejarah singkat penerbitan. Penerbitan di Indonesia yang sebenarnya dimulai pada abad 17 ketika penjajahan VOC datang ke bumi Indonesia yang membawa mesin cetak. Dengan adanya mesin cetak, VOC Belanda mempublikasikan berita mereka melalui berbagai macam produk, mulai dari pamflet, brosur, koran, dan majalah. Pada akhir abad 19, terutama di Jawa, tumbuh penerbit dan percetakan milik orang Tionghoa, Peranakan, dan Indo-Eropa, yang menerbitkan sekitar 3.000 judul buku, pamflet, dan terbitan lainnya sebelum kemerdekaan. Terbitan mereka terutama buku-buku cerita dalam bahasa Melayu Tionghoa atau Melayu Pasar. Sementara, percetakan milik Indo-Eropa sebagian besar menerbitkan karya-karya terjemahan dari Eropa ke dalam bahasa Melayu. Baik, terima kasih kepada Kang Lutfi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Terifa. Kepada Terifa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi sejarah singkat penerbitan. Dunia perbukuan dan penerbitan buku terus berkembang. Hal tersebut bisa dilihat dari kemunculan Komisi Bacaan Rakyat tersebut. Salah satunya karena pemerintah kolonial menganggap novel-novel terjemahan dari kalangan Indo-Cina dan Bumi Putra rendah mutunya. Karya populer Kicisan yang bisa merusakkan mental Bumi Putra. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Balai Pustaka dan mulai mencetak ratusan karya, mulai dari buku dalam berbagai bahasa. Dari sinilah muncul banyak karya sastra yang melejit hingga saat ini, seperti Siti Nurbaja, karya Merah Rusli, Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar, dan masih banyak lainnya. Setelah 4 tahun lamanya, Balai Pustaka akhirnya memiliki mesin cetak sendiri. Mulai saat itu, Balai Pustaka mulai meluncurkan terjemahan novel-novel Eropa ke dalam bahasa Melayu. Ini menjadi titik awal perkembangan kesastraan di tanah Hindia sendiri. Kemudian, pengertian prosedur dan prosedur penerimaan naskah menurut para ahli. Menurut Narko dalam Wijaya dan Irwan tahun 2018, prosedur adalah urutan pekerjaan pre-revel yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Menurut Ida Nur Aida tahun 2008, halaman 35, prosedur adalah urutan langkah atau pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.
Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan. Kemudian, prosedur penerimaan naskah. Prosedur penerimaan naskah adalah suatu rangkaian tindakan langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap penulis untuk dapat mencapai suatu tahap penerimaan naskah oleh suatu penerbit untuk mencapai suatu tujuan terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Rifa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Suhe. Kepada Kang Suhe, disilahkan. Oke, baik, terima kasih Teh. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pemerintahan naskah di penerbit. Prosedur penerimaan naskah di penerbit Erlangga. Prosedur penerimaan naskah penerbit di Cero Publishing. Prosedur penerimaan naskah di penerbit Erlangga. Penulis Dewan Penerimaan Naskah. Sertifikat penerimaan naskah editorial. Penulis 1. Mengirimkan naskah melalui email. 2. Email. 3. Via pos ke dalam alamat kantor penerbit Erlangga. Sertifikat penerimaan naskah. 1. Mendata naskah masuk. 2. Menyeleksi dan merekomendasi naskah masuk yang akan diteruskan ke Dewan Penerimaan Naskah. 3. Memfollow up status naskah hingga ke editor. Dewan Penerimaan Naskah. 1. Distribusi bersama tim editor untuk mereview dan memberikan feedback kepada penulis tentang status naskah. 2. Mengurutkan naskah yang telah terseleksi berdasarkan skala prioritas yang akan direkomendasikan kepada editor. 3. Secara berkala menurut progress report dari naskah yang masuk. 4. Memastikan bahwa setiap naskah dapat ditentukan statusnya dalam jangka waktu 1 bulan. Editorial mereview naskah yang telah direkomendasikan dan memberikan keputusan final untuk status naskah. Selanjutnya, prosedur penerimaan naskah. Naskah di penerbit Cero Publishing. 1. Pengetahuan umum. 2. Lain-lain. Terima kasih kepada Kang Suhe atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengetahuan umum. Yang pertama adalah sesuai dengan visi dan misi dari Cero Publishing. Yang kedua, sesuai dengan topik garapan saat ini. Yang ketiga, tidak mengandung unsur sara, pornografi, kontroversi, berbahaya, dan sejenisnya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, punya prospek pasar dengan arah pembaca, sasaran yang terdefinisi. Lalu ada ketentuan lain-lain. Yang pertama adalah naskah dikirimkan dalam bentuk hard copy atau printout dan atau soft copy atau file komputer dalam bentuk backup CD secara langsung atau via email. Yang kedua, penerbit tidak menerima naskah dalam bentuk tulisan tangan ataupun ketikan mesin tik. Yang ketiga, naskah yang tidak memenuhi syarat umum akan langsung ditolak dengan surat pemberitahuan. Adapun naskah hard copy yang dikirimkan dapat diambil oleh penulis di kantor redaksi penerbit. Penerbit tidak melayani pengembalian naskah hard copy. Yang keempat, proses persetujuan penerbitan akan dilakukan paling cepat 2 minggu setelah naskah diterima dan paling lambat 1 bulan setelah naskah diterima. Apabila dalam masa tersebut tidak ada jawaban dari penerbit, naskah dipastikan tidak lolos atau tidak layak untuk diterbitkan. Yang kelima, penerbit juga masih membuka peluang untuk naskah dengan tema-tema lainnya. Alamat pengiriman naskah editing dan production division Cero Publishing. Dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa menurut Ida Nuraida tahun 2008 nomor 35, prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan kepekerjaan.
di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pasti akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan. Sedangkan prosedur penerimaan naskah adalah suatu rangkaian tindakan langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang penulis untuk mencapai suatu tahap penerimaan naskah oleh suatu penerbit untuk mencapai tujuan akhir. Setiap penerbit memiliki prosedur penerimaan naskah masing-masing sesuai dengan visi dan misi, juga sesuai dengan kebutuhan dari penerbit tersebut. Sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.